Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. 6. Kita lanjutkan insyaallah dari kitab Syarah Ibni Aqil al-Alfiyat Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala, masih tentang macam-macam naat ya. Jadi macam-macam naat artinya hal-hal yang bisa menjadi naat ya. Dan naat salah satu tawabi. Bait yang ke 513. Al-baitu salisa asara ba'da khamsimiyah. Dimulai dari bait yang ke-510, beliau mengatakan wan'at bimustaqin kasok bin wadarib wasibhihi kadza wadhi wal muntasib. Berikanlah naat dengan isim mustaq. Jadi secara asal naat itu adalah isim mustaq ya. Isim mustaq seperti kata sokbun dan darib, susah dan tajam. Kemudian yang ditakwil kepada isim mustaq, yakni keluar dari asal, wasibhihi dan semisal isim mustaq seperti isim isyarah dza ya. Kemudian zu ini ya, zu. Kemudian juga zu yang isim mausul. Kemudian isim mansub ya, isim mansub. Nah, kemudian bisa menjadi naat juga jumlah atau sibhu jumlah tentunya ya. Jumlah atau sibhu jumlah dia menjadi naat untuk isim yang nakiroh, man'ut yang nakiroh. Kemudian bait yang ini yang 513 yaitu naat termasuk keluar dari asalnya naat kan isim mustaq ya, karena naat itu menunjukkan sifat dan sohibnya berupa wasfun ya, menunjukkan sifat dan sohibnya. Zaidun al-katibu misalnya, Zaidun al-karimu misalnya ya, menunjukkan dat dan sifat. Nah ini keluar dari asal juga naat yang berupa masdar. Qala rahimahullah wa na'atu ay al-arab. Dan mereka memberi naat, yakni mereka maksudnya Arab, orang-orang Arab. Bimasdarin dengan masdar. Padahal masdar tidak menunjukkan sohibnya, dia hanya menunjukkan sifat saja begitu.
atau hadas. Kasiron banyak, yakni banyak mereka memberi naat dengan masdar. Misalnya waja'u ala komisihi apa mas? Bidamin kadib. Kadib ini adalah masdar, ya, bukan isim fa'il. Bidamin kadib. Kadib ini masdar, menjadi naat untuk kata dam, ya, dengan darah palsu. Waja'u ala komisihi bidamin kadib. Ya, itu naat untuk dam. Padahal dia adalah masdar, ya. Kadib masdar, ya. Nah, kemudian yang ajuzul bait, bagian akhir bait, faltazamul ifrada wat tadkira. Lalu mereka melazimkan mufrad dan mudzakkar, yakni naat yang berupa masdar itu mufrad dan mudzakkar, walaupun man'utnya muannas, musanna, jamak, tapi naatnya tetap mufrad dan mudzakkar. Nah, Iqra Mas Frendi. Yaksuru. Yaksuru isti'malul masdari na'atan nahwu maratu birajulin atlin wa birajulaini atlin wa birijalin atlin bimra'atin atlin wa bimra'ataini atlin wa binisa'in atlin. Yeah. Yalzamu hainaidin al-ifrada wa tadkira. Yalzamu ifradu. Yalzamu hainaidin ifradu wa tadkiru. Sek Mas. Ifradu atau ifrada, kita lihat dulu ya. Betul ifrada Mas ya. Wa yalzamu, nah ulang ya, wa yalzamu hina idzin al-ifrada wa tadkira. Wa na'adu bihi ala khilafil asli. Li'annahu yadullu ala al-ma'na la ala sahibihi wa huwa muawwalun. Imma ala wad'i adlin mawdi'a adilin. Naam. Aw ala hadfi mudhafin. Wal aslu marartu bi rajulin di adlin thumma hudifa di wa uqima adlu muqamahu wa imma alal mubalaghati bi ja'lil aini nafsal ma'na bi ja'lil aini nafsal ma'na majazan au iddi'aan. Banyak penggunaan masdar sebagai naat. Contoh, aku melewati seorang laki-laki yang adil dan dua orang laki-laki yang adil dan para laki-laki yang adil dan seorang perempuan yang adil dan dua perempuan yang adil dan para wanita yang adil. Dan menjadi lazim ketika itu mufrad dan mudzakkar. Dan naatnya berbeda. Dan naat dengannya berbeda dengan asalnya. Ya, berbeda dengan ketentuan asal atau di ala yakni dengan ketentuan ya. Atas ketentuan yang berbeda dengan asal atau yang berbeda dengan ketentuan asal. Nah, intinya ala artinya ketentuan, atas ketentuan. Karena ia menunjukkan atas makna bukan atas pelakunya. Ya, sedangkan secara asal naat itu isim-isim yang menunjukkan makna sekaligus sahibnya. Dan ini para ulama berbeda pendapat tentang takdirnya. Ya, terus Mas. Dan ya ditakwil. Dan itu ditakwil. Bisa jadi
dengan meletakkan kata adil pada posisi adilin. Ya, ini menetapkan apa? Masdar pada posisi isim mustaq. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun maknanya apa? Mardudun, ya kan? Isim mustaq, raddun masdar, mardudun isim mustaq. Ya, dalam hadis. Dan ini adalah mazhab Kufah, ya, ulama Kufin. Terus Atau atas menghapus mudhaf dan asalnya maratu birasulin di adlin. Melewati seorang laki-laki yang memiliki keadilan. Ya, ini adalah mazhab Basrah. Kemudian dihapus di dan diposisikan adlu pada posisinya, dan bisa jadi untuk mubalaghah dengan menjadikan ainnya. Ya, ain itu, dat itu makna itu sendiri. Menjadikan zat itu sebagai makna itu sendiri. Ya. Secara majas atau klaim. Ya, secara majas, secara klaim. Jadi ini tiga itijah penjelasan dari para ahli nahwu tentang masalah ini. Intinya dari kalam Arab ada na'at berupa masdar. Begitu juga menurut ketentuan itu ayat yang mulia tersebut, wajah ala komisihi bidamin kadhib. Kadhib adalah masdar dan dia sebagai na'at, ya. Ketentuannya dia lazim melazimi mufrad dan mudzakkar, walaupun man'utnya macam-macam, ya. Adapun takwilnya atau itijahnya mungkin itu masdar bimakna mustaq, atau menghapus mudhof, atau memang yaitu untuk mubalaghah, ya. Jadi seakan-akan misalnya marartu birajulin adlin, karena seakan-akan dia itu memang ya saking sangat adilnya, seakan-akan keadilan itu ya dirinya itu adalah keadilan, gitu ya. Padahal dia orang yang adil, bukan keadilan, ya. Misalnya itu. Kemudian ketentuan na'at yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, wa na'tu ghairi wahidin idah talaf fa'atifan farrikhu la idah talaf. Dan na'at yang lebih dari satu itu, ya, ghairi wahidin maksudnya bukan satu, ya, lebih dari satu. Apabila berbeda, ya, tentu ini apa ya, man'utnya lebih dari satu juga, ya. Atau maksudnya na'at untuk yang lebih dari satu. Apabila berbeda, yakni na'atnya, jadi man'utnya lebih dari satu, kemudian na'atnya berbeda. Saya ulangi, man'utnya lebih dari satu, kemudian na'atnya berbeda. Fa'atifan farikhu. Atifan adalah hal untuk farikhu, ya, farikhu, ya, untuk anta. Farik fi'il amr, farikhu, maka pisahkanlah ia dengan menggabungkan, yakni menyambungkan dengan huruf athof. La idza talaf, bukan apabila sama. Talafa yakni sama atau menyatu. Nah, lanjut Mas. Idza nu'ita ghairul wahidi haima yakhtalifa an-na'tu au yattafiqu fa in ikhtalafa wajib tafriqu bil adfi fataqulu marartu bizaidainil al-karimi wal bakhili birijalin faqihin wa katibin wa syairin
Wa in ittafaqa ji'a bihi musannan aw majmu'an nahwu marartu bi rajulaini karimaini wa bi rijalin kurama'a. Apabila dinaatkan apabila diberi naat lebih dari satu, ya bisa jadi maka bisa jadi naatnya itu berbeda atau sama. Ya. Maka jika berbeda wajib memisah dengan atof, mengatofkannya. Ya, kalau naatnya berbeda maka wajib pisah dengan atof. Terus maka engkau mengatakan aku melewati dua Zaid yang mulia dan bakhil. Ya, mulia maksudnya di sini dermawan ya, karena itu bakhil. Ini dua Zaid, yang satunya Zaidnya itu dermawan, yang satu bakhil. Kan berbeda naatnya. Yang diberi naat atau man'utnya dua. Maka dipisah dengan atof. Al-karimi wal bakhili. Ya, karena tidak mungkin al-karimi wal bakhili dijadikan isim musanna misalnya. Nah, terus dan para lelaki yang fakih dan nulis dan penyair. Wabi rijalin, dan maksudnya aku marortu birijalin, dan aku melewati para laki-laki. Fakihin maksudnya yang satu fakih, seorang ahli fikih. Wakatibin, yang satu adalah seorang penulis. Wasyairin, dan yang satu adalah seorang penyair. Maksudnya begitu Mas ya. Karena fakihin itu untuk satu orang, katibin satu orang, syairin satu orang. Orangnya tiga, yang satu fakih, yang satu katib, yang satu penyair. Terus dan jika sama didatangkan dengannya musanna atau jamak. Ji'abi ya, disebutkan iya. Disebutkan iya maksudnya naat ya. Ji'abihi kembali kepada naat. Dan jika sama naat sama ji'abihi, naat itu disebutkan dalam bentuk musanna. Terus atau jamak. Contoh, aku melewati dua orang laki al-karima ini yang mulia dan para laki al-kurama'a yang mulia. Ini naatnya sama, yaitu karim, maka dijadikan musanna karima ini karena majrur. Naat untuk isim yang majrur. Rajula ini karima ini. Rijalin kurama'a. Kemudian berikutnya bait al-khamisa asara ba'da khamsimi'ah. Bait yang ke-15, wa na'ta ma'mulai wahidai makna. Ma'mulai dan wahidai adalah isim musanna ya. Isim musanna jelas karena itu tanda i'rabnya adalah ya majrur, nunnya dihapus karena idhofah. Dan naat dua ma'mul yang keduanya sama maknanya. Wa amalin, dan sama juga amalnya. Maknanya sama, amalnya sama. Maknanya sama. Sinonim ya. Dua kata maknanya sama, sinonim. Amalnya sama, yakni sama-sama merofakkan ya, atau sama-sama menasobkan, atau sama-sama memajrurkan sebagaimana akan disebut dalam contoh. Adbi bighoiris tisna, maka ikutkanlah tanpa pengecualian. Di sini sebelumnya ada di sana namanya itba dan qata. Qata itu memutus, itba itu mengikutkan. Secara asal namanya naat itu ya mengikuti, dia diikutkan kepada matbu'nya di dalam i'rab. Jadi secara asal naat itu adalah matbu, pengikut, dan dia diikutkan i'rabnya kepada man'utnya ya. Namun di sana ada yang namanya al-qat'u, memutus. Jadi memutus maksudnya apa? I'rabnya tidak diikutkan kepada man'utnya, tetapi diberi i'rab yang berbeda. Paham Mas? Paham? Contoh mana tadi? Contoh ayat yang mulia
di surah yang insya Allah antum semua udah hafal ya. Surah Al-Lahab. Wa mra'atuhu hamma apa? Kita bacanya apa? Hamalata hamalatu? Hamalatal. Hamalatal hatab. Wa mra'atuhu hamalata. Imra'atuhu marfu atau kepada Abu Lahab itu ya. Saya salah naron. Wa mra'atuhu hamalata. Ya, hamalata. Bukan hamalatu tapi apa? Hamalata. Mestinya kalau ini naat untuk imra'atuhu, kalau diikutkan apa? Marfu hamalatul hatab. Asim sendiri membaca hamalata, sedangkan jumhur membaca hamalatu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi ya. Dalam Zadul Masir beliau mengatakan wa qara'a Asimun wahdahu hamalatal hatab binasbi ya. Asim sendiri yang membaca hamalatal hatab dengan nasab, dan kita baca dengan qiraah Asim ya, dari Hafiz dari Asim ya. Kemudian beliau mengatakan, yakni Ibnul Jauzi, qala Zajjaju, Az-Zajjaj mengatakan man nasaba hamalata fa'ala dzammi. Yang menasabkan ke hamalata maka itu ala dzammi, dengan ketentuan dzam celaan. Mana ketentuan dzam celaan, yakni sebagaimana yang lalu bahwa di antara fungsi atau naat, tujuan naat adalah untuk apa? Mencela, ya kan? Kemarin di awal tujuan naat kan ada untuk tamyiz ya, untuk taksis ya, bukan tamsil, taksis ya, kemudian untuk pujian, untuk celaan ya. Yeah. Nah, itu namanya al-qat'u ya. Sedangkan yang i'rabnya sama dengan man'utnya itu disebut itba, Maka di sini siapa? Ibnu Malik rahimahullah taala mengatakan, dan naat dua ma'mul yang keduanya sama secara makna dan amal, maka ikutkan bi ghairi istisna, tanpa pengecualian, yakni tidak boleh kamu memutus naat. Ya, mutus naat. Kalau itu boleh kan? Karena qiraah ada dua, wa mra'atuhu hamalatul hatab, qiraah jumhur, wa mra'atuhu hamalatal hatab, qiraah Asim. Gantian Mas Alvin Iqra. Idza nu'ita ma'mulan li'amilaini muttahidayil ma'na wal amali utbi'an na'atu al-man'uta raf'an wa nasban wa jarran nahwu dhaba zaidun wa talaqa amrun ala aqilani wa haddathtu zaidan wa kallamtu amran al-karimaini wa marartu bi zaidin wa juzdu ala amrin as-salihaini. Apabila diberi naat dua ma'mul dari dua amil yang sama maknanya dan amalnya. Sama maknanya dan amalnya. Amalnya mungkin sama-sama merofakkan atau menasabkan atau mengajurkan sama. Terus maka naat itu diikutkan kepada man'utnya. Dalam keadaan rofa, nasab dan jar. Contohnya Zaba Zaidun man talaqa amrun ala qilani. Telah pergi si Zaid dan telah pergi si Amr, dua orang yang berakal. Ya, ini kan sama. Dhahaba dan intolako maknanya sama, pergi bertolak. Kemudian dhahaba dan intolako amalnya sama, yakni amal merofakkan ini ya, karena yang disifati adalah yang dirofakkan oleh kata dhahaba dan intolako. Faham ya Mas ya? Ini sama maknanya, sama amalnya. Dhahaba dan intolako di sini. Terus dan haddatsu Zaidan wa kalamtu Amran al-Karimaini. Aku berbicara kepada Zaid dan aku
berbicara kepada Amr, dua orang yang mulia. Ya, haddastu, kalamtu sama maknanya, kemudian amalnya dia butuh maf'ul bih. Zaidan dan Amron dua maf'ul bih, yang ini yang menjadi dua man'utnya. Sedangkan naatnya al-karima ini. Al-karima ini pada posisi al-karima ini mansub ya. Mansub dengan ya. Terus dan marartu bi Zaidin wa juzdu ala Amrin as-solihaini. Dan aku melewati Zaid dan aku melewati Amr, dua orang yang salih. Ya, jaza melewati ya, jaza ya juzu. Majas itu tempat lewat. Dan aku melewati, jaza melewati juga, sama. Zaidin majrur, Amrin majrur, kemudian naatnya as-solihaini majrur. Ya, lanjut Mas. Fa ini ikhtalafa ma'na al-amilaini aw amaluhuma wajib al-qat'u wa amtana al-itba'u. Diartikan dulu Mas. Dan jika dua makna amil itu berbeda atau kedua amalannya berbeda, maka wajib memutus na'al itu dan terlarang itba. Wa ini ikhtalafa ma'nal amilaini, fa ini ya. Jika berbeda makna dua amil, walaupun amalnya sama tapi maknanya berbeda. Au amaluhuma, atau amalnya berbeda walaupun maknanya sama. Yang satu butuh marfu misalnya, yang satu butuh mansub. Maka wajib qata' memutus wamtanal itba dan terlarang mengikutkan. Nah, paham ya apa itba sama qat'u? Itba itu kalau man'ud i'rabnya naat i'rabnya diikutkan kepada man'ud. Qat'u itu kalau tidak diikutkan. Tetapi bagaimana memutus atau al-qat'u itu? Jadi memutus man'ud, memutus na'at dari man'ud itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau man'udnya itu marfu, kalau man'udnya itu apa? Marfu, maka misalnya ja'a Zaidun marfu, maka ini memutusnya atau yang berbeda itu dengan mansub. Artinya memutus itu kepada rofa atau kepada nasab, tidak bisa kepada jer ya, intinya itu aja ya. Zaidun al-karima, ini namanya memutus. Zaidun al-karima. Kalau Zaidun al-karimu bisa dianggap itba, bisa dianggap memutus juga kalau mentakdirkan. Ini kalau marfu, mutusnya ke mansub. Intinya tidak ada memutus ke jer, itu tidak ada ya. Ra'a itu Zaidan al-karimu. Ini memutus dari mansub ke marfu ya. Kemudian kalau majrur, marartu bi Zaidin. Nah, ini memutusnya bisa dua. Al-karimu boleh, bisa al-karima boleh. Nah, intinya tidak ada memutus itu kejer, itu enggak ada ya, ininya itu. Kenapa enggak ada? Karena kalau dikejer nanti takdirnya enggak bisa ya. Kalau al-karima takdirnya ini fi'il, ja'a Zaidun a'ni al-karima misalnya, aku maksud dia yang mulia. Atau misalnya amdahu, nah, intinya semakna itulah. Kalau memutus ke rofa, ini mentakdirkan mubtada, ra'aitu Zaidan huwa al-karimu. Dan itu takdir harus disembunyikan, dinampakkan, sebagaimana akan datang disebutkan oleh Ibnu Malik. Nah, kalau jer memutusnya bisa ke rofa, bisa ke nasab. Bismillahirrahmanu,
Secara lughah bisa, tapi secara qiraah enggak ada masalah ya. Secara qiraah enggak ada. Kalau secara qiraah ada ya ini tadi ya, wa mar'atuhu hamalata. Aslinya hamalatu, aja hamalata. Ya. Lanjut Mas. Fatakulu ya Zaidun wa dha amrun wa dha amrun ala aqilaini bin nasbi ala idmari fi'lin ayyanil aqilaini wa birafi ala idmari mubtada'in ay humal aqilani. Sehingga kau mengatakan ja Zaidun wa dhaba Amrun ala aqilaini, telah datang Zaid dan telah pergi si Amr, dua orang yang berakal. Ya, ini amalnya sama. Ja'a dan dhaba amalnya sama, yaitu membutuhkan marfu atau membutuhkan fa'il. Tapi maknanya berbeda. Makna maji ghairu makna dhahab ya. Sehingga naatnya gitu, kalau bisa dibilang naat, itu harus diputus al-aqilaini, tidak boleh al-aqilani sebagai naat ya. Tapi kalau al-aqilani sebagai khobar bisa, sebagian akan datang. Nah, terus dengan nasab dengan ketentuan menyembunyikan fiil. Ya, menyembunyikan fiil, yakni yaitu yakni anil aqilaini. Yani saya maksud dua orang yang berakal. Ya, fiil yang disembunyikan adalah kata a'ni fiil mudhari' ya. Nah, itu yang fiil yang disembunyikan. Tapi itu harus disembunyikan, tidak boleh dinampakkan. Terus dan dengan rafa dengan ketentuan menyembunyikan mubtada. yakni humal aqilani. Keduanya dua orang yang berakal. Ya, boleh dikatakan misalnya ja'a Zaidun wa dha Amrun al-aqilani, boleh. Tetapi tidak boleh dianggap sebagai naat untuk itu. Tetapi dianggap sebagai khobar untuk mubtada yang disembunyikan, yaitu huma. Nah, terus Mataqulu intalaqa Zaidun wa kallamtu Amran ad-dharifaini. Ai ani ad-dharifaini au ad-dharifani. Ai huma ad-dharifani. Wa marartu bi Zaidin wa jawaztu Khalidan al-katibaini au al-katibani. Dan kau mengatakan intalaqa Zaidun wa kallamtu Amran ad-dharifaini. Telah pergi si Zaid dan aku berbicara kepada si Amr, dua orang yang cerdas. Ya, intolako dan kalama itu maknanya berbeda ya. Ini juga amalnya berbeda. Intolako butuh fa'il, kalam tu butuh maf'ul. Zaid dan Amr naatnya dzarif. Dzarifa ini gimana ya, tidak bisa mensifati keduanya secara bersamaan, yaitu diputus ya dengan takdir itu. Terus yani saya maksud dua orang yang cerdas, atau az-zarifani, yakni keduanya dua orang yang cerdas. Dan maradu bi Zaidin wa jawaztu Khalidan al-katibaini au al-katibani. Dan aku melewati Zaid dan aku melewati Khalid, dua orang penulis. Al-katibaini ini i'rabnya nasab ya. Al-katibani yang akhir itu ya, i'rabnya nasab. Kalau al-katibani rofa. Al-katibaini mansub, bukan majrur ya. Mansub. Jadi tadi kata jawaza bisa muta'addi dengan sendirinya atau bisa dengan huruf. Nah, itu bait yang ke-515 tentang wajibnya mengikutkan naat kepada man'ut, yaitu apa? Naat untuk dua ma'mul yang sama makna dan amalnya. Naat yang untuk dua ma'mul yang sama makna dari amil, maksudnya dari amil yang sama makna dan amalnya, maka wajib diikutkan. Mana diikutkan? Naatnya diikutkan secara i'rab ya kepada man'utnya. Kebalikannya yang disebutkan oleh Ibnu Aqil yang tidak ada di dalam matan, yaitu kalau berbeda amalnya atau berbeda maknanya dua amil itu, maka wajib
al-qat'u ya, putus. Paham ini? Kemudian tentang maksud gitu ya. Apa maksud memutus dan maksud mengikutkan? Saya ulangi, memutus mengikutkan, paham ya? Sekarang tujuannya apa gitu ya? Kapan boleh dan kapan nggak boleh ya? Kapan boleh dan kapan tidak boleh. Jadi kemarin disebutkan naat itu ada beberapa tujuan ya. Naat ada beberapa tujuan. Untuk taksis ya, untuk pujian, kemudian untuk celaan ya. Kemudian untuk tarohum, untuk takkid ya. Nah, naat yang untuk menjelaskan man'utnya itu tidak boleh diputus, harus diikutkan. Intinya itu. Kalau untuk pujian, untuk celaan boleh diputus, boleh diikutkan ya. Kita akan disebutnya dalam bait yang berikutnya ini. Jadi misalnya begini, dan ini termasuk dalam ilmu balaghah karena berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mutakalim menyampaikan kepada sami yang mendengar. Kalau orang yang diajak bicara itu tidak tahu man'ut yang dimaksud, taunya itu dengan diberi naat, maka naat harus diikutkan. Harus diikutkan dalam i'rabnya ya. Misalnya ada dua orang namanya Zaid. Ada dua orang namanya Zaid. Ra'aitu Zaidan. Ada dua orang namanya Zaid. Saya sebagai pembicara misalnya mau menyampaikan kepada orang, saya tadi melihat Zaid yang tinggi. Di sana ada dua Zaid. Yang satu tinggi, yang satu apa? Pendek misalnya. Ya. Kalau saya hendak menjelaskan Zaid yang saya lihat itu adalah Zaid yang tinggi, ya, untuk menjelaskan, karena kalau dia tidak dijelaskan dia nggak tahu Zaid yang mana yang kamu lihat gitu ya. Maka ini harus diikutkan. Artinya i'rabnya harus diikutkan, tidak boleh diputus. Ra'aitu Zaidan at-tawil misalnya, at-tawila. Paham? Tapi kalau naat itu untuk tujuan lain, yaitu untuk pujian misalnya, untuk celaan, maka boleh dia i'rabnya diikutkan, boleh diputus. Bismillahirrahmani boleh, Bismillahirrahmana, Bismillahirrahimu. Secara lughah boleh. Kenapa? Kalaupun lafadz jalalah tidak diberi naat, ya jelas ya, tidak ada duanya ya. Wallahu ahad ya. Tapi kalau untuk masalah ini, Zaid ini, seandainya yang asami pendengar tidak tahu Zaid siapa yang saya maksud, sehingga harus saya kasih sifat supaya dia tahu, maka sifat ini i'rabnya harus diikutkan. Paham? Walaupun seandainya sifat ini sampai 3, naat sampai 3 misalnya ya, insya Allah akan datang. Walaupun naatnya itu 3, tapi untuk menjelaskan Zaid ini butuh 3-3-nya, maka 3-3-nya harus diikutkan semua i'rabnya. Paham? Tapi kalau sebagiannya sudah terpenuhi, yang lain itu kalaupun nggak disebutkan sudah jelas siapa si Zaid, maka itu boleh diputus. Ya. Sehingga beliau mengatakan di sini di bait yang ke 516, wa in nu'utun kasurat. Wa ini artinya apa ya? Jika atau walau? Sama-sama ya. Walau saja. Walaupun naat itu banyak, walaupun naatnya banyak ya.
Waqat talat muftakiron li dzikrihinna utbiat wujuban. Dan dia itu mengikuti, siapa yang mengikuti? Siapa yang mengikuti, Mas? Naat yang banyak ya. Naat yang banyak itu mengikuti muftakiron li dzikrihinna, mengikuti man'ut yang butuh kepada penyebutan naat-naat itu. Kalau tidak disebutkan naat-naat itu, man'utnya enggak jelas. Maksudnya begitu ya. Sehingga itu apa? Man'ut disebut butuh. Paham ini? Nah. Misalnya ada 3 orang Zaid. Zaid yang pertama adalah Zaid katibun syairun. Zaid yang kedua katibun fakihun. Kemudian Zaid yang ketiga fakihun syairun. Zaidnya 3. Yang satu katibun fakihun. Misalnya yang kedua katibun syairun. Syairun ini ya, syairun ya. Yang ketiga syairun fakihun. Syairun fakihun. Kalau kita sebut misalnya Zaidun katibun saja masih enggak jelas, karena ini juga apa? Katibun. Kalau kita sebut Zaidun fakihun saja masih belum jelas, karena ini juga ada fakihun. Untuk jelas harus disebutkan dua-duanya. Kalau disebut ini misalnya Zaidun yang dimaksud katibun syairun, disebut syair saja enggak jelas, karena ini masih ada Zaid yang lain juga syair. Maka ini dua-duanya ini, 2 sifat sekaligus ini dibutuhkan untuk menjelaskan si Zaid. Maka keduanya ini harus diikutkan kepada Zaid i'rabnya. Paham? Walaupun seandainya sifatnya sampai 10 misalnya, tapi butuh itu untuk membedakan Zaid si yang dimaksud dengan Zaid lain, maka itu sifat harus diikutkan semua. Diikutkan dalam i'rabnya ya. Qra' Mas. Idza takarraratin nu'tu wa kana al-man'utu la yatadihu illa biha jami'an wajaba itba'uha kulluha. Fataqulu marartu bi Zaidin al-faqihi asy-syairi al-katibi. Iya. Apabila berulang naat-naat itu dan man'ut itu tidak menjadi jelas kecuali dengannya semuanya, maka wajib mengikutkannya seluruhnya. Sehingga engkau mengatakan marartu bi Zaidin al-faqihi asy-syairi al-katibi. Aku melewati Zaid, orang yang faqih, lagi penyair, lagi seorang penulis. Ya. Ini kalau minimal ada 4 Zaid ya. Ada 4 Zaid. Misalnya itu ya. Yang satu faqih syair katib, ini yang dimaksud. Yang satunya lagi mungkin faqih syair, terus apa lagi Mas sifatnya? Al-Karim misalnya. Yang satu lagi yang lain, pokoknya ada 2 sifat yang sama, ada 1 sifat yang berbeda. Kalau disebutkan 2 sifat yang sama saja masih tidak jelas dengan Zaid yang lain, sehingga butuh disebutkan 3-tiganya. Paham ini? Yaitu wajib mengikutkan. Sebaliknya, yaitu di bait selanjutnya, waqta' awid bi, dan putuslah atau ikutkanlah, yakni i'rabnya. Boleh kamu memutus i'rab, boleh kamu mengikutkan. In yakun muayyanan biduniha, apabila dia maksudnya man'ut ya, apabila dia telah jelas tanpanya, apabila dia telah jelas tanpanya, yakni tanpa naat yang diputus itu, dia sudah jelas. Au ba'daha iqta' mu'linan, atau sebagiannya kamu putus, boleh ya. Mu'linan, mana mu'linan ya? Mu'linan
dengan jelas itu ya, dengan terang ya. Allah alam ya. Lanjut Mas. Idza kana al-man'utu mutaldihan biduniha kulliha jaza fiha jami'iha al-itba'u wal qat'u. Wa in kana mu'ayyanan bi ba'dihha duna ba'din wajaba fi ma la yata'ayyanu illa bihi al-itba'u. Wa jaza fi ma yata'ayyanu bidunihi al-itba'u wal qat'u. Jika naat-naat itu menjadi jelas jika marun itu menjadi jelas tanpa naat-naat yang banyak seluruhnya, maka boleh padanya semuanya melakukan itba ataupun melakukan qat'u. Dan jika dia menjadi jelas dengan sebagiannya tanpa sebagian yang lain, maksudnya dia sudah menjadi jelas dengan salah satu atau sebagian dari naat, sudah jelas pula walaupun tanpa naat yang lain, maksudnya gitu ya, maka wajib pada apa-apa yang tidak jelas kecuali dengannya melakukan itba. Artinya yang menjadi kekhususannya itu harus itba, paham? Yang menjadi kekhususan maksudnya untuk membedakan man'ut dengan yang lain yang sama-sama zaid, tapi apa? Untuk membedakan zaid yang ini sifat ini misalnya. Adapun sifat yang lain walaupun tidak disebutkan sudah tercukupi dengan sifat itu. Terus dan boleh pada apa-apa yang menjadi jelas tanpanya melakukan itba maupun melakukan qat'u. Misalnya marartu bi Zaidin al-katibi al-faqihi, walaupun enggak kita sebutkan al-faqihi, Zaid itu sudah jelas, maka al-faqihi boleh kita rofakan. Contoh ya, misalnya marartu bi Zaidin al-katibi al-faqihi. Zaid ini terbedakan dengan Zaid lain dengan sifat al-katib saja. Walaupun tidak disebutnya faqih, Zaid ini sudah jelas dengan sifat al-katib. Maka al-katib ini wajib mengikuti Zaid di dalam i'rabnya. Sedangkan al-faqih boleh diikutkan juga, boleh diputus. Jadi boleh 3 ini ya. Faqihi, faqiha, faqihu ya, boleh. Itu ya. Kalau Zaid itu sudah terbedakan dengan satu, ada masih 2 sifat yang lain. Walaupun dua-duanya enggak disebutkan, itu Zaid sudah bisa diketahui Zaid yang dimaksud, maka 2 ini boleh yang satu diikutkan, yang lain diputus. Boleh ya. Boleh. Tapi tidak boleh diputus dulu kemudian yang belakang diikutkan ke yang sebelumnya lagi. Ini enggak boleh, karena enggak boleh sudah pergi kembali lagi, intinya gitu ya. Sudah berpaling kemudian kembali lagi, tidak boleh ya. Kalau sudah diputus ya sudah, tidak boleh diikutkan yang sifat yang setelahnya itu, kecuali yang sifat setelahnya itu menentukan. Paham ya? Sedangkan cara memutusnya bagaimana? Ini disebutkan dalam bait berikutnya, bait 518 ya. Al-baitu samina asyara badar ba'imi'ah. Betul. Warfa awin sib in qata'ta, dan rofakanlah atau nasobkanlah apabila kamu memutus ya. Jadi memutusnya dengan memarfukkan man'ut, dengan memarfukkan apa? Na'at atau menasobkan. Tidak bisa memutus dengan memajrurkan, tidak boleh ya. Ja'a Zaidun al-faqihi, enggak boleh ya, enggak boleh. Memutus al-faqihu menjadi al-faqihi enggak boleh. Ya, memutus itu dengan menjadi rofa atau dengan menjadi nasab, dah itu aja. Kalau jer bisa dijadikan rofa, bisa dijadikan nasab. Kalau rofa dijadikan nasab, memutus. Kalau nasab dijadikan rofa gitu ya. Rofa jadi rofa juga bisa, tapi dengan takdir yang berbeda. Warfa awin sib in qata'ta, dan rofakanlah atau nasabkanlah apabila kamu memutus, yakni memutus naat. Mutmiron hal untuk anta ya. Dengan menyembunyikan mubtada, menyembunyikan mubtadaan.
menyembunyikan mubtada. Misalnya marartu bi Zaidin al-karimu, itu menyembunyikan mubtada, takdirnya marartu bi Zaidin huwa al-karimu gitu ya. Huwanya disembunyikan. Au nasiban, atau menyembunyikan yang menasabkan. Yang menasabkan misalnya fi'il. Misalnya jaa Zaidun al-faqiha, itu menyembunyikan yang menasabkan al-faqiha disembunyikan, yakni jaa Zaidun a'ni, aku maksud al-faqiha itu ya. Sama dengan itu wa mra'atuhu hammalata ya. Wa mra'atuhu dan istrinya hammalata, menyembunyikan yang menasabkan itu disembunyikan. Maksudnya wallahu alam bisa jadi ya a'ni atau azumu ya. Lan yadharo, yang keduanya tidak akan nampak. Apa yang dimaksud keduanya? Mubtada atau yang menasabkan ya, itu tidak akan nampak. Paham ini ya? Gampang insyaallah. Gantian Ustaz Tulha. إذا قطع النعت عن منعوت رفع على إدمار مبتدأ أو نصب على إدمار فعل نحو مررت بزيد الكريم أو الكريمة أي هو الكريم أو أعني الكريمة. Apabila naat itu dipotong dari man'utnya, maka dirofakkan dengan menyembunyikan mubtada'nya. Ya, dengan ketentuan menyembunyikan suatu mubtada'. Dengan ketentuan menyembunyikan mubtada'nya. Atau dinasabkan dengan ketentuan menyembunyikan fi'ilnya. Contohnya marartu bi Zaidin al-karimu. Aku telah melewati Zaid yang dia itu mulia. Yaitu yang dermawan. Ya. Atau al-karima yaitu sama dermawan. Ya. Ai huwa karimu, yaitu dermawan. Dia itu dermawan. Dia itu dermawan, atau bahwasanya dia a'ni ya. A'ni ini aku maksud ya. Yang aku maksud. Aku maksud dermawan. Ya, artinya aku melewati Zaid, yang aku maksud adalah yang dermawan itu ya. Jadi a'ni di sini fi'il mudhari'. Domir fa'ilnya domir mustatir, takdirnya ana, saya. Paham ya? Itu memutus, yaitu menjadikan rofa atau menjadikan nasab dengan menyembunyikan mubtada kalau itu menjadikan rofa, dan dengan menyembunyikan fi'il kalau itu menjadikan nasab. Terus wa qaulul musannifi lan yadhara ma'nahu anahu yajibu idmaru rafi'i aw an-nasibi wa la yajuzu idharuhu wa hadha sahihun idza kana anatu limadhin nahwu marartu bi Zaidin al-karimi aw dhamin nahwu marartu bi Amrin al-khabithi aw tarahumin nahwu marartu bi Zaidin al-miskini. Ya, tentu ini al-karimi, al-khabisi, al-miskini bisa tiga ya, bisa tiga i'rab. Bi Zaidin al-karimu, al-karima, al-karimi, Amrin al-khabisu, al-khabisa, al-khabisi, Zaidin al-kari miskinu, miskina, miskini. Terus fa amma idza kana li takhsisin فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإدمار نحو مررت بزيد الخياط أو الخياط أو الخياطة وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياطة والمراد برفع والناصب لفظة هو أو أعني. Dan musannif telah berkata lan yadhara keduanya tidak akan tampak. Tidak tampak keduanya. Maknanya adalah bahwasanya wajib untuk menyembunyikan rofa yang merofakkan atau yang menasabkan. Dan tidak diperbolehkan untuk menampakkannya. Dan yang demikian itu benar apabila naatnya untuk
pujian. Contohnya marartu bi Zaidin al-karimi. Aku telah melewati Zaid yang dia mulia. Atau dhamin atau yang celaan. Contohnya marartu bi Amrin al-khabithi. Aku telah melewati Amr yang buruk. Atau tarahumin untuk menunjukkan kasih sayang. Contohnya marartu bi Zaidin al-miskini. Aku telah melewati Zaid yang kasihan dia, miskin. Adapun apabila untuk taksis maka tidak diwajibkan untuk menyembunyikannya. Contohnya marartu bi Zaidin al-khayyat. Aku telah melewati Zaid al-khayyat. Apa? Penulis. Iya, ini apa? Penjahit. Penjahit. Atau al-khayyat, penjahit. Dan apabila engkau mau maka engkau dapat menampakkannya. Maka engkau mengatakan huwa al-khayyat, dia adalah seorang penjahit, atau au a'ni al-khayyat, atau yang aku maksud adalah penjahit. Dan yang dimaksud dengan yang merofakkan dan menasabkan secara lafaz adalah lafaz huwa, lafaz di huwa dan juga a'ni. Ya, yang merofakkan adalah lafaz huwa yakni sebagai mubtada, yang menasabkan adalah lafaz a'ni sebagai fi'il. 6. Selesai dari masalah itba dan al-qat'u, ya. Dan itu dalam kalam Arab, termasuk dalam Al-Qur'an menurut penjelasan ulama itu ya, pada qiraah Asim di ayat yang mulia di surah Al-Masad. Dan bait yang ke-519, al-baitu tasya asara ba'da khamsi mi'atin. Wa ma minal man'uti wan na'ti ukil. Dan apa, yakni apa saja, baik itu man'ut atau na'at, ukil yang telah diketahui, ukil yakni fi'il majhul madi. Man'ut ataupun na'at yang telah diketahui, ya juzu khatfuhu, boleh dihapusnya. Karena sudah diketahui, boleh ya, tidak wajib tapi boleh. Wa fin na'ti yakil, dan dalam na'at yakni dihapus na'at itu sedikit tapi ya ada ya. Dalam Al-Quran pun ada, yakni menurut keterangan ulama tentu. Lanjut Ustaz. Yajuzu hadful man'uti wa iqamatun nat'i muqamahu idza dalla alaihi dalilun nahwu qawluhu ta'ala qawlihi ta'ala ani'mal sabiqatin surat as-saba duru'an sabiqatin wa kadzalika yukhdafu an-na'tu idza dalla alaihi dalilun lakinnahu qalilun wa minhu qawluhu ta'ala qalul ana ji'ta bil haqqi suratul baqarah ay al-bayyini wa qawluhu ta'ala innahu laisa min ahlika suratul hud ay najina. Maksudnya adalah diperbolehkan untuk menghapus, menyembunyikan man'ut dan memposisikan na'at sebagai posisinya ya, apabila telah menunjukkan kepadanya suatu dalil. Contohnya firman Allah Ta'ala ani'mal sabiqati, agar beramal sabiqat. Ikmal ini buatlah. An ini tafsiriyah ya. Yani Allah Ta'ala berfirman pada Nabiullah Dawud alaihissalam, buatlah sabiqat yang besar-besar. Apa yang besar-besar? Yang besar-besar adalah na'at untuk man'ut yang dihapus ya. Anikmal, kemudian man'utnya ini kita baca dulu, duru'an sabiqatin. Duru' jamak dari dir, yakni baju besi ya untuk perang. Duru'an sebagai apa di sini? Seandainya kalamnya dilangsungkan, ikmal duru'an. Duru'an sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih. Ikmal yakni buatlah duru'an sabiqatin. Ikmal duru'an. Ikmal duru'an sabiqatin. Duru'an maf'ul bih, sabiqatin na'at untuk duru'an. Ketika duru'an ini dihapus, maka sabiqatin di-i'rab menggantikan posisi duru'an. Ya ini sekarang dia sebagai maf'ul bih. Paham ya? Itu maksudnya iqamatun na'ti muqamahu.
Duruan jamak dari apa, Mas? Dir'un ya, dir'un. Dir'un itu ada dua, yaitu dir'un ini baju besi dan dir'ul mar'ah, baju apa? Perempuan. Nah, kalau dir'un baju besi itu mu'anas. Sedangkan dir'un baju perempuan itu mudzakkar. Dalam hadis idza kana dir'u sabigun ya. Yughati duhura qadamaiha ya. Kalau itu mu'anas, apa buktinya mu'anas? Sabigotin. Kalau itu mudzakkar mestinya sabigoh, sabigotan ya kan? Sabigotin itu sama mu'anas, bukan mufrad mu'anas. Sabigoh. Oke, wallahu alam. Saya baca kemarin di mana itu lupa. Ya salah satu syarah Bulughul Maram lah itu ya. Kalau dir'un perempuan itu mudzakkar, baju perempuan yang dipakai dir'un, baju apa? Yang gamis lah, gamis perempuan itu syukur mudzakkar. Kalau dir'un baju perang itu mu'annas. Jadi syarah. Anikmal sabigotin. Duruknya dihapus, tinggal sabigotin. Lanjut Ustaz. Begitu juga dihapus na'at apabila telah menunjukkan suatu dalil, akan tetapi ya, sangat menunjukkan sedikit. Suatu dalil, menunjukkan padanya suatu dalil. Ya, terus tetapi sedikit. Di antaranya firman Allah Ta'ala, qalul ana ji'ta bil haq. Maka katakanlah, mereka mengatakan ji'ta bil haq. Sekarang kau datang kebenaran. Al-bayin, ini al-hakil bayin ya, bil hakil bayin. Karena sejak awal Nabi Musa ya menyebutkan yang benar ya. Kalau mereka mengatakan Nabi Musa salah ya jadi kafir. Tapi qalul ana ji'ta bil hakil bayin, mereka mengatakan sapi betina itu belum jelas ya. Kami itu sapi betina yang bagaimana gitu ya. Sejak awal Nabi Musa yang mengatakan kebenaran. Qalul ana ji'ta bil haq ya. Mereka mengatakan, yakni kaumnya Nabi Musa, sekarang kamu sudah menyebutkan yang benar. Maksudnya yang benar dan yang benar yang jelas itu ya, kebenaran yang jelas. Karena sejak awal juga benar itu Nabi Musa merintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Ya, mengatakan sapi yang bagaimana ya, dan seterusnya. Mereka mengatakan belum jelas. Innal baqara tasyabaha alaina ya. Masih samar itu. Al bil haqi al bayyin. Ini sekarang sudah jelas gitu ya. Ini sudah kebenaran yang jelas. Ini sudah ditunjukkan oleh dalil sebelumnya, yaitu mereka sebelumnya mengatakan masih samar, sekarang sudah dikasih tahu itu adalah sapi betina yang demikian-demikian ya, dia jelas. Oke, lanjut Ustaz. Dan firman Allah Ta'ala, innahu laisa min ahlik najin, bahwasanya dia bukan termasuk keluargamu, yaitu yang selamat ya, karena anaknya termasuk keluarganya ya, tapi di naatnya dihapus, innahu laisa min ahlika an-najin, karena anak itu termasuk keluarga ya. Itu ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ada naat yang dihapus. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin khusbah ya. Nanti di depan mereka ada raja yang mengambil semua kapal secara gosop, secara paksa, dirampas. Kalau semua kapal diambil, ngapain kapal dilubangi? Ya bodoh-bodoh diambil kan gitu. Ya, paham Mas? Kan Nabi Khidir melubangi kapal itu supaya apa? Tidak diambil oleh perombak itu ya. Di situ disebutkan wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di sini ada dihapus. Kalau semua kapal diambil, dilubangi enggak dilubangi ya apa bedanya gitu ya. Hanya kullu safinatin sholihatin ya, semua kapal yang bagus ya. Kalau kapal yang dilubangi jadi buruk, enggak diambil. Oke, itu tafsir ya. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas yaitu safinatin sholihatin ya. Sholihatinnya dihapus. Karena kalau semua kapal diambil secara dohirnya enggak ada gunanya, dilubangi dan tidak ya. Dilubangi supaya tidak diambil, kapalnya buruk.
selesai dari bab na'at. Al-babul arbaun at-tauqid, bab yang ke-40 at-tauqid, yakni tawabi atabi asani, pengikut yang adalah tauqid. Jadi orang Arab atau bahasa Arab itu memberikan takkid penguat dari segala sisi, dari segala arah, yakni kalam, perkataan, baik itu kalimat atau bahkan kalam atau matmunul kalam, itu semuanya itu bisa ada taukidnya ya, bisa ada penguatnya. Inna ya penguat ya kan, sumpah ya penguat, lam penguat, nun taukid ya penguat, sebagian maf'ul mutlak ya penguat ya kan, sebagian naat yang setelah berlalu ya penguat juga sebagai taukid juga. Tapi yang taukid yang dimaksud di sini adalah taukid yang sebagai penguat yang i'rabnya mengikuti man'utnya. Paham? Mengikuti apa? Mu'akadnya yang dikuatkan, mengikuti matbu'nya. Itu yang dimaksud di sini. Karena kalau masalah taukid penguat, dari mana-mana penguat itu ada di kalam Arab ya. Hal juga bisa sebagai penguat ya. Sifat juga bisa sebagai penguat, inna penguat, ada huruf, ada sumpah dan lain sebagainya penguat. Tapi yang dimaksud taukid di sini adalah taukid pengikut yang i'rabnya mengikuti mu'akadnya atau yang dikuatkan itu. Qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala fil baitil isrin ba'da khamsi mi'atin bin nafsi au bil aini al ismu uqida. Bolak-balik ini ya. Mestinya al ismu uqida bin nafsi au bil aini ya. Ma'a dhamirin tabaqal muakkada ya. Dengan kata an-nafsu atau dengan kata al-ainu, isim itu dikuatkan, ini dipertegas. Ma'a dhamirin, bersama dhamir. Apa yang bersama dhamir? Isimnya atau kata nafsu atau kata ainu? Kata nafsu ya, bukan isimnya beserta dhamir dikuatkan, enggak. Isimnya dikuatkan dengan kata nafsu yang bersama dhamir ya. Isim itu dikuatkan dengan kata ain yang bersama dhamir. Dhamirnya itu sifatnya adalah tabaqal muakkada, yang sesuai dengan yang dikuatkan ya. Mungkin dhamirnya hu atau ha ya, hu ala mudzakkar, ha untuk muannas. Wa jama' huma bi af'ulin, dan jamaklah keduanya ini kata an-nafsu dan kata al-ainu dengan rumus af'ul. Nafsu dijamak jadi apa? Anfus. Ain dijamak dari ayun. In tabi'a ma laisa wahida. Jika keduanya itu mengikuti, yakni kata nafsu dan kata ain, mengikuti ma laisa wahida yang bukan mufrad ya. Kalau yang dikuatkan itu musanna atau majmu', maka nafsu di jamak jadi anfus. Kalau ain di jamak jadi ayun. Walaupun muakatnya itu musanna ya, tetap ini dia di jamak ya. Takun muttabi'ah, maka engkau menjadi pengikut. Takun ya, engkau ya. Takun takdirnya anta ya. Takun. Ya anta, kamu jadi pengikut, yakni mengikuti ahli nahwu gitu ya. Mengikuti ahli atau mengikuti perkataan Arab, sanan Arab. Gantian Mas Aris atau gitu. Atau kitu kismani ahaduma atau kitul lafzi wasayati wasani atau kitul maknawi wa huwa ala durbaini. Taukid ada dua macam, salah satu dari keduanya adalah taukid lafzi dan akan datang, dan yang kedua adalah taukid maknawi dan dia ada dua macam. Ahaduhuma mayarfa'u
tawahuma mudhafin ilal muakkadi. Wa huwal muradu bihadainil baitaini. Walahu lafdhani an-nafsu wal ainu. Wal ainu. Wal ainu. Kadzalika nahwu. Kadzalika nahwu jaa zaitun nafsuhu. Fa nafsuhu taukidun li zaitin wa huwa yarfa'u tawahuma ayyakuna at-takdiru jaa khobaru zaitin au rasuluhu wa kadzalika jaa zaitun ainuhu. Salah satu dari keduanya adalah apa yang yarfa'u maksudnya di sini menghilangkan ya, menghilangkan anggapan. Apa yang menghilangkan anggapan mudhaf kepada muakkad. Ya, menghilangkan sesuatu yang mudhaf kepada muakkad. Jadi taukid ini menguatkan, dia menghilangkan anggapan akan adanya sesuatu yang mudhaf kepada muakkad. Saya yakin insyaallah keterangannya insyaallah cukup jelas. Dan itu yang dimaksud dengan dua bait ini. Dan padanya ada dua lafadz, an-nafsu dan al-ainu. Dan hal itu contohnya jaa zaitun nafsuhu. Telah datang Zaid dirinya sendiri. Fa nafsuhu, maka kata nafsu adalah taukid untuk zaitun. Dan dia menghilangkan anggapan untuk menghilangkan akan adanya ketentuan takdir telah datang ketentuan ya. atau utusannya. Dan hal itu demikian juga jaa zaitun ainuhu. Ya, jadi kalau kita katakan jaa zaitun itu di kalam Arab memang mengandung kemungkinan bisa jadi maksudnya ada yang idhofah kepada Zaid dan dihapus. Was'alil qaryata misalnya, ada idhofah was'al ahlal qaryati. Jaa zaitun bisa kemungkinan jaa khobaru zaidin, khobarunya dihapus, kemudian Zaid sebagai mudhaf ilaih diposisikan pada posisi mudhafnya. Mungkin secara kemungkinan ada, walaupun jauh misalnya ya. Dengan diberi taukid menghilangkan kemungkinan itu, paham? Dengan diberi taukid menghilangkan kemungkinan ada yang mudhaf kepada Zaid. Ya. Dan dia wa huwa yarfa'u tawah, dan dia menghilangkan anggapan bahwa ketentuannya adalah jaa khobaru Zaidin, telah datang berita Zaid atau datang utusannya, yakni utusan Zaid. Jadi kata nafsuhu menghilangkan anggapan itu ketentuan. Intinya ya sebagaimana tadi kita katakan bahwa dalam kalam Arab banyak yang dikuatkan dan banyak macam-macam penguat ya. Yang dikuatkan bisa hukum, bisa kalimat, yakni kata ya, dan lainnya. Lanjut Mas. Wala budda min idhofatin nafsi awil aini ila dhamirin yutabiqul muakkada nahwu jaa zaitun nafsuhu au ainuhu wa hindun nafsuha au ainuha. Summa ingkanal muakkadu bima musannan au majmu'an jam'tahuma ala misal jama'tahuma ala misalin af'uli af'ulin fataqulu jaa az-zaitani anfusuhuma au a'yunuhuma wal hindani anfusuhuma au a'yunuhuma waz-zaituna anfusuhum au a'yunuhum wal hindatu anfusuhunna au a'yunuhunna. Maka harus apa? Adanya idhofah ya. Adanya idhofah kata nafsu atau al-ainu kepada dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Contoh jaa zaitun nafsuhu, telah datang Zaid dirinya sendiri atau ainuhu. Ini dhamir hu yang dimaksud ya, harus hu. Karena bersesuai dengan Zaid, mufrad mudzakkar. Terus dan
Hindun nafsuha atau ainuha. Yani ja'at Hindun nafsuha atau ainuha. Terus kemudian apabila muakkad yang muakkad dengan keduanya adalah musanna atau jamak, engkau menjamakkan keduanya dengan ketentuan semisal af'ula. Ya, misal maksudnya wazn ya, dengan wazn af'ul. Maka engkau mengatakan ja'a zaidani anfusuhuma atau a'yunuhuma, dan hindani anfusuhuma atau a'yunuhuma. Ya, dua Hindun. Atau az-zaidan, para zaid itu anfusuhum atau a'yunuhum. Ya, anfus ya. Terus dan para Hindun itu anfusuhunna atau a'yuhunna. Ya, untuk musanna dan jamak walaupun itu alam nama orang, untuk jadi makrifah diberi al ya. Az-zaidani, az-zaiduna, al-hindani, al-hindatu. Kalau mufrad tidak ya. Nah, sudah makrifah. Dan bait yang berikutnya 522, alpe itu asani wal isrun. Wa kullan udkur fis sumuli wakila wakilta jami'an bid-dhamiri musala. Dan kulan ya, sebutkan, ini sebut untuk sumul. Sumul yakni memberikan makna menyeluruh. Dan juga kata kila dan kilta dan kata jami'an dengan disambung dengan domir ya. Bidomiri musola ya, yakni yang dalam keadaan disambung dengan domir. Lanjut Mas. Hadza huwa darbusani. Wa hadza huwa darbusani minat tauqidil ma'nawi wa huwa ma yarfa'u tawahhuma adami iradati sumuli wal musta'malu lidzalika kullun wakilan wakilta wa jami'un. Ini adalah macam yang kedua dari taukid maknawi. Ya, jadi ada taukid lafzi, taukid maknawi. Taukid maknawi dibagi jadi dua di sini ya. Yang pertama tadi menghilangkan anggapan adanya mudhof kepada muakkad. Dan yang kedua ini yaitu apa yang menghilangkan anggapan tidak memaksudkan keseluruhan. Ya, tidak menghilangkan anggapan, tidak memaksudkan keseluruhan. Kalau diberi taukid berarti jelas dia memaksudkan keseluruhan ya. Dan yang digunakan untuk hal itu adalah kata kulun dan kilta dan jami. Maka fayu'akkatu bikulli wa jami'u wa fayu'akkatu bikullin wa jami'in fayu'akkatu bikullin wa jami'in makana dza ajza in yasihu wa wuqu'i wuqu'u fa'il ba'diha mauqi'ahu yasihu wuqu'u ba'diha mauqi'ahu. Dan maka ditaukidkan dengan kata kulin dan jami apa yang dia itu memiliki bagian-bagian yang bisa untuk sebagiannya menempati tempatnya. Ya, sebagian berarti. Contoh nahwu ja'ar ar-raqibu kulluhu. Ja'ar rakbu. Ja'ar rakbu kulluhu. Ya. Au jami'uhu wal qabilatu kulluha au jami'uha wal rijalu kulluhum au jami'uhum wal hindatu kulluhunna au jami'uhunna wala taqulu ja'a zaidun kulluhu. Dia sudah diartikan Mas. Contoh, telah datang penunggang. Rakbu ini rombongan. Ya. Telah datang rombongan semuanya. Ya, kata rakbu kalau tidak dikasih taukid kata kulluhu ini mengandung kemungkinan yang datang itu hanya sebagian ya. Ja'a rakbu ba'duhu mungkin ya. Tapi dikasih taukid dengan kulluhu yakni semuanya ya.
Rakbu rombongan, maksudnya rombongan yang berkendara ya biasanya itu. Atau taukid dengan jami'uhu, maka itu menghilangkan anggapan bahwa mu'akadnya itu memaksudkan sebagian ya. Kata kulu menghilangkan anggapan yang datang hanya sebagian dari rombongan itu. Begitu juga kata jami'uhu, menghilangkan anggapan seperti itu. Paham Mas ya? Nah, terus dan telah datang qabilah kuluha atau semuanya jami'uha. Ya, semuanya kuluha. Kalau tidak dikasih kata kuluha atau jami'uha masih memungkinkan, bisa jadi yang datang adalah sebagiannya atau sebagian besarnya atau bahkan mungkin sebagian kecilnya. Terus dan telah datang ar-rijalu kulluhum atau jami'uhum. Ya, para laki-laki itu. Dan telah datang para hindun kulluhunna atau jami'uhunna. Gantian Mas Randy. Wala taqulu. Wala taqulu ja'a zaitun kulluhu wa yakatu bikila al-musannal al-mudzakkaru. Itu sudah tadi ada di bahasa. Ya tidak apa-apa terus. Wa yakatu bikila gila musanna al-muzakkari. Al-musanna al-mudzakkaru. Al-mudzakkaru. Ya, itu al-musanna adalah naibul fa'il untuk yu'akadu Mas ya. Wa yu'akadu bikila siapa al-musanna al-mudzakkaru. Terus nahwu ja'a zaitani kilahuma. Wa bikiltal al-musanna al-muannatsu. Nahwu ja'atil hindani kiltahuma. Wala budda min idhofatiha kuliha ilmirin yutabiqul muakkada kama musila. Dan engkau tidak mengatakan telah datang Zaid semuanya. Ya, karena nggak mungkin sebagian Zaid teko, sebagiannya nggak datang ya kan, nggak mungkin ya. Kan tidak bisa ja'a Zaidun kulluhu ya semuanya ya. Taukidnya ya pakai nafsuhu ainuhu misalnya. Terus jadi kuatkan dengan gila musanna dan al-mudzakkar. Musana yang mudzakkar itu Mas ya. Musana yang mudzakkar. Ya, kalau pakai gila musana mudzakkar. Contoh ja'a zaidani kilahuma, telah datang dua Zaid keduanya. Ya. Dan dengan kilta musana yang muannas. Contoh ja'atil hindani kiltahuma, telah datang para hindun mereka berdua. Dan harus dari idhofahnya semuanya kepada dhamir yang sesuai dengan muakkad sebagaimana yang dicontohkan. Ya. Wala budda min idhofatiha. Ha maksudnya adalah kata-kata taukid ini. Ya. Min idhofatiha kuliha ini taukid kepada dhamir yang sesuai dengan muakkad sebagaimana dicontohkan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya. Allah taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.